الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Tema kajian kita pada ta'lim pada subuh ini membahas tentang al-haqiqah wa akhtarul jahiliyah. Artinya al-haqiqah, hakikat, wa akhtarul jahiliyah, dan bahayanya karakter jahiliyah. Ihwatul iman rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui beberapa hari lagi memasuki tahun 2024 menurut kalendernya orang-orang Kristen, orang-orang Masehi. Tapi anehnya bin ajaib, justru yang menyambutnya orang Islam. Nggak punya malu, nggak tahu sejarah, nggak tahu harga diri. Sudah jelas tahun barunya orang Kristen, justru yang menyambutnya umat Islam. Ini adalah budaya jahiliyah. Kalau kita kaji sejarah Julian kalender atau kalender Masehi, itu ada hubungan dengan akidah, tidak hanya sekedar perayaan. Penetapan 1 Januari sebagai awal tahun, yang menetapkannya adalah seorang raja yang menyembah berhala, Julius Caesar. Maka dipanggil Julian kalender pada tahun 45 sebelum Masehi. Kenapa Januari sebagai bulan pertama? Itu referensinya kepada dewa mitologi dari Romawi dan Yunani, yaitu dewa Janus. Dewa Janus adalah dewa yang punya dua muka, yang bisa melihat masa lalu dan masa depan. Dalam Islam, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu masalah gaib, masa depan, melainkan Allah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, ibadahnya, perayaannya, ritualnya, maka akan terpasuk mereka, kata Rasul. Ada suatu hadis yang menggambarkan kondisi umat Islam nanti menjelang 1 Januari. Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, perayaan-perayaan, hukum-hukum, cara berpakaian, cara makan, cara memberikan anak orang-orang sebelum kalian. Kata Rasulullah, sibron bisibrin, diro'an bidiro'in, hatta lau dahulu fi zuhri dhabin la attaba'tumuhum. Umat Islam akan mengikuti adat istiadat, hukum, cara berpakaian, cara berpikir orang-orang kafir, sejengkal demi sejengkal, sedepak demi sedepak, hatta lau dahulu fi zuhri dhabin, sampai kalau orang kafir itu masuk ke liang biawak, sangat kecil liang biawak itu, la attaba'tumuhum. Orang kafir, orang Islam akan mengikutinya. Persis seperti kondisi sekarang. La attaba'tumuhum. Sahabat nanya, siapa ya Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara? Kata sahabat, siapa ya Rasul? Apakah Yahudi dan Nasrani? Paman. Siapa lagi? Makanya nanti yang merayakan 1 Januari adalah orang yang tidak punya harga diri, orang yang bodoh, jahiliyah, orang yang tidak tahu sejarah dan bisa merusak akidah. Ihwatul iman rahimakumullah. Kapan tahu Julian kalender dijadikan Gregorian kalender? Asalnya yang membuat adalah Julius Caesar. Kenapa menjadi tahun orang Kristen? Ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-8 tahun 1582. Dijadikanlah Julian kalender menjadi Christian kalender, menjadi kalender orang-orang Kristen. Dan ditetapkanlah 25 Desember sebagai menyambut kelahiran Yesus. Padahal Nabi Isa, menurut surat Maryam, surat 19, Maryam ayat 26, Nabi Isa dilahirkan pada musim panas, bukan musim dingin. Dalam surat Maryam ayat 26 dijelaskan, ketika Nabi Isa lahir itu, Siti Maryam menggoyangkan pohon kurma, dan jatuhlah buah kurma. Itu terjadi di musim panas. Siapa yang lahir 25 Desember? Ternyata Dewa Mitra atau Dewa Surya. Menurut mitologi Hindu itu Dewa Surya, Dewa Matahari. Menurut mitologi Yunani dan Romawi itulah Dewa Mitra, Dewa Matahari. Jadi di kalangan orang Kristen sendiri itu masih debatable, masih berdebat. Kapan sebenarnya Nabi Isa lahir? Yesus yang menurut mereka. Ternyata kalau menurut Quran dan Sunnah, Nabi Isa tidak lahir pada musim dingin, tapi musim panas. Antara Juni sampai Mei mungkin.
Juli. Ihwatul iman rahimakumullah. Di sini saya akan menjelaskan karakter jahiliyah menurut hadis dan karakter jahiliyah menurut Quran. Menurut hadis ada 4 karakter jahiliyah yang masih dilakukan umat Islam sampai sekarang. Menurut Al-Quran, nanti saya akan terangkan ayat per ayat, ada 5 karakter jahiliyah yang disebutkan dalam Quran. Ini perlu kita ketahui supaya kita tidak melakukan ritual-ritual, perayaan-perayaan adat istiadat jahiliyah. Pertama, menurut hadis. Menurut hadis ada 4 karakter jahiliyah yang umat Islam masih melakukan sampai sekarang. Dan apa yang Rasul sabdakan 14 abad yang lalu masih terjadi pada pagi hari ini. Ini akuratnya apa yang Rasul katakan. Kalau Rasul bicara masa depan itu akurat, tidak pernah melenceng. Karena Rasulullah kalau berbicara masa depan itu dibimbing oleh Allah. Allah yang membimbingnya. Nah, Rasul bersabda dan apa yang disabdakan Rasul terjadi sampai pagi hari ini. Di kalangan umat Islam belum meninggalkan budaya jahiliyah. Ini hadis rawahu Muslim. Rasul bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 hal pada umatku dari perkara jahiliyah yang umatku belum meninggalkannya. Sampai pagi hari ini belum meninggalkannya umat Islam. Yang pertama apa? Budaya, karakter, sifat jahiliyah yang umat Islam belum meninggalkan sampai pagi hari ini. Pertama kata Rasulullah, al-fahru fil ahsob. Bangga dengan keturunan. Jadi kalau bapak-bapak ada turunan ningrat, ya sebagai identitas sosial aja. Jangan bangga dengan turunan ningrat itu. Kalau bangga, itu budaya jahiliyah. Menurut Islam, satu-satunya yang boleh kita banggakan satu aja. Nggak ada yang lain. Bangga dengan iman dan Islam. Itu perintah dari Allah. Hanya satu aja yang kita banggakan. Yang lain nggak usah kita banggakan. Karena akan merusak akidah. Perintah agar kita bangga dengan iman dan Islam ada di 2 ayat. Al-Bayyinah surat 98 ayat 6. Yang kedua, perintah agar kita bangga dengan keimanan kita. Al-Imran 139. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu sedih, kata Allah. Kalianlah makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang beriman. Cinta Indonesia itu fitrah, tapi tidak boleh melebihi iman dan Islam. Nah, yang kedua, apa budaya jahiliyah yang umat Islam sampai melakukan sampai sekarang? Watta'nu fil ansab, menghina nasab. Yang ketiga, budaya jahiliyah adalah wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan dengan perbintangan, atau dengan kata lain, mengundi nasib dengan perbintangan. Yang sekarang dikenal horoskop dan zodiak. Karena ketika mengidentikan kelahiran dan bulan tahun seseorang dengan perbintangan, ada ramalan nasib, nah, karir, jodoh, dan lain-lain. Padahal kita yakin hidup kita hanya diatur oleh takdir Allah. Gak ngaruh itu horoskop, gak ngaruh zodiak, feng shui, tarot, dan lain-lain. Tapi sampai hari ini di tabloid, di koran-koran, bahkan di media sosial masih ada ramalan perbintangan. Makanya bapak-bapak perlu saya kasih tahu, kondisi kita pagi ini kondisi terbaik yang Allah berikan untuk kita. Kondisi keuangan kita, kondisi keluarga kita, kondisi kesehatan kita, hari ini yang terbaik yang Allah berikan. Kenapa kita harus mengatakan begitu? Begini logikanya. Hidup kita diatur takdir. Betul apa betul? Takdir rukun iman kita yang ke-6. Kalau saya tanya bapak dan ibu, siapa yang mengatur takdir? Allah. Apa salah satu sifat Allah yang melekat pada zat Allah? Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi kondisi kita hari ini yang terbaik. Keuangan, kesehatan, keluarga, ini yang terbaik. Maka dalam Islam ada hubungan dengan qanaah. Menerima apapun yang Allah takdirkan dan mensyukurinya. Apa ayat bahwa kondisi kita hari ini merupakan kondisi terbaik yang Allah berikan kepada kita? Di antara ayatnya surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu menganggap jelek padahal itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kamu menganggap baik padahal itu jelek. Yang terakhir, menurut hadis, apa karakter jahiliyah? Wan niyahah, meratapi orang yang telah meninggal. 3 hari, 7 hari, 100 hari, 40 hari, 1000 hari, sampai di haul-haul setiap tahun. Itu budaya jahiliyah. Dalam Islam, takjiah, masa berkabung hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari, back to normal, biasa aja. Ketika orang meratapi, hari ke-3 diratapin, hari ke-7 diratapin, hari 40 diratapin, hari ke-100 diratapin. Itu budaya jahiliyah, an-niyahah. Kita kan beragama harus berdasarkan Quran dan
sunnah. Harus punya dalil dari Quran dan hadis. Nah, kenapa orang menetapkan 3 hari, 7 hari, 40 hari? Mana dalilnya? Kita beragama harus dasarnya dalil. Gak ada satupun dalil, doib sekalipun, maudhu sekalipun, yang mengutamakan kekhususan hari ketiga, hari ke-7, hari 40, hari 100, hari ke-1000. Gak ada. Nah, jadi dalilnya apa? Ya dalilnya dari 4 kitab Hindu, Pak, ternyata. Ada 4 kitab Hindu yang menjelaskan keistimewaan hari ketiga, hari ke-7, hari 40, hari ke-100, sampai di haul-haul. Itu terjadi gak sampai sekarang? Terjadi, bahkan mayoritas melakukan itu. Nah, sekarang menurut Quran, ya, tadi menurut hadis, dan itu tepat dan akurat. 4 budaya jahiliyah umat Islam masih melakukan sampai sekarang. Menurut hadis, yang pertama adalah ibadatul jahiliyah. Ada 5 menurut hadis karakter jahiliyah. Dasarnya surat 39 Az-Zumar ayat 64. Jahiliyah yang pertama menurut Quran, ibadatul jahiliyah, ibadah-ibadah, perayaan jahiliyah umat Islam masih melakukan, termasuk nanti penyambutan 1 Januari. Nah, benar kan apa yang dikatakan Allah dan Rasul? Di surat Az-Zumar ayat 64, Allah berfirman, "Qul apa ghairallah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakanlah, apakah kamu menyuruh aku untuk menyembah selain daripada Allah, wahai orang-orang jahil? Jadi jahiliyah yang pertama mengadakan perayaan, mengadakan ritual, ya, yang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah. Kalau orang melakukan itu budaya jahiliyah. Yang kedua, Al-Quran juga menyebutkan hamiyatul jahiliyah, kebanggaan jahiliyah. Apa tadi kebanggaan jahiliyah? Kebanggaan di luar dari bangga kita sebagai orang beriman. Nah, kalau ada kebanggaan di luar daripada itu budaya jahiliyah. Kenapa kita bisa berkumpul di sini, Pak? Padahal kita berbagai suku, ya. Ada Sunda, ada Jawa, ada Bugis, ada Minang, dan lain-lain. Kenapa kita bisa satu? Karena yang mengikat kita kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau orang bangga dengan suku masing-masing, konflik biasanya. Jadi, hamiyatul jahiliyah, ayatnya surat Al-Fat, surat 48 ayat 26. Allah berfirman, "Idjalal ladina kafaru fi qulubihim hamiyatal jahiliyah." Ketika orang-orang kafir menjadikan di hati mereka, ditanamkan di hati mereka kebanggaan jahiliyah. Jadi sekali lagi, Al-Quran menyebut kata jahiliyah itu mereferensi ke kebanggaan jahiliyah. Kita teruskan. Yang ketiga, jenis jahiliyah yang ketiga yang disebut dalam Quran dan ayatnya ada di surat Al-Maidah ayat 50, ada yang namanya hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Salah satu contoh hukum jahiliyah yang justru dipraktekkan umat Islam sekarang ini, bahkan di negaranya sendiri sudah banyak diamandemen, adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dibuat oleh Belanda tahun 1917. Berlaku sampai sekarang. Yang merdekanya karena semangat jihad kiai dan santrinya, tapi hukumnya masih memakai hukum jahiliyah. Karena budaya jahiliyah, hukmul jahiliyah. Itu jelas disebutkan oleh Allah hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah, hukum buatan Belanda, hukum buatan manusia yang bodoh? Allah itu Sami'un Alim, maha mendengar, maha mengetahui. Tapi hukum yang ditegakkan hukum buatan manusia yang zoluman jahula, kata Allah. Sifat dan karakter manusia itu zoluman, suka berbuat zolim dan bodoh. Kita beragama di Indonesia persis seperti orang Yahudi. Disadari atau tidak? Al-Quran menyebutkan karakter Yahudi, karakter orang Nasrani itu tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mereka iman sebagian kitab, mereka mengingkari sebagian kitab. Kutiba alaikumus syiyam, diterima. Merasa berdosa kalau tidak saum. Tapi kutiba alaikumul qisas, hukumnya sama dengan kutiba alaikumus syiyam, seolah-olah ayat itu bukan dari Al-Quran. Betul apa betul? Nah, berarti ya beragama kita parsial, persis seperti orang Yahudi zaman dahulu. Nah, yang keempat, Al-Quran menyebutkan tentang dhannul jahiliyah, prasangka jahiliyah. Ayatnya surat Al-Imran 154. Jadi gini, sebab menuju surat Al-Imran 154 itu, ketika Rasul kalah di perang Uhud, ya, orang-orang yang munafik, orang-orang yang masih lemah iman, berprasangka jahiliyah bahwa Allah telah mengazab kita, Allah tidak cinta sama kita. Mereka protes sama Allah. Padahal ada ibrah dari kekalahan perang Uhud itu, ibrahnya apa, Pak? Ya, sehingga akhirnya setelah perang Uhud umat Islam menang terus.
ibrohnya dalam peperangan para sahabat harus menuruti perintah Rasul. Atiullah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Dalam perang Uhud itu 50 pasukan panah turun dari gunung pada Rasulullah. Kata Rasul, jangan turun dari gunung. Ketika mereka melihat ghanimah, melihat pampasan perang, melihat kompensasi perang, pasukan panah itu tertarik dengan ghanimah, turun dari gunung, akhirnya kalah dalam perang Uhud. Dan setelah perang Uhud terjadi bahasa politiknya, terjadilah yang namanya konsolidasi, ya, konsolidasi. Akhirnya tidak pernah kalah lagi. Mereka mengambil pelajaran dari perang Uhud. Ketika mereka menentang Allah dan Rasul, tidak patuh kepada Rasulullah, mereka kalah. Ibrohnya itu, setelah mereka belajar dari kekalahan perang Uhud, umat Islam tidak pernah kalah. Pernah kalah di perang Hunain di awalnya, tapi yang keduanya umat Islam bisa mengalahkan orang-orang Hunain. Tidak pernah kalah setelah perang Uhud. Karena para sahabat mengambil pelajaran dari kalahnya mereka di perang Uhud. Sebabnya bukan kalah secara militer, tapi ada beberapa sahabat, pas 50 pasukan panah, turun dari gunung, pada kata Rasul, jangan turun dari gunung. Nah, jadi akhirnya setelah kalah perang Uhud, ada prasangka jahiliyah. Allah tidak sayang, Allah mengazab kita, Allah mengutuk kita, padahal tidak. Di situ ada pelajaran. Apa termasuk prasangka jahiliyah sekarang yang masih diyakini oleh sebagian umat Islam? Apa, Pak? Takut rezeki, Pak. Sehingga zaman Pak Harto itu konsep KB itu sangat ditekankan. Dan kalau kita analisa konsep KB itu pasti alasannya ekonomi. Kalau anak banyak gimana? Makan, kuliah, ya, kesehatan. Nah, itu urusan Allah, Pak, bukan urusan kita. Allah berjanji kepada kita dalam surat Al-Isra ayat 31, Pak. Jelas sekali. Surat Al-Isra ayat 31 itu ayat yang sangat-sangat bertentangan dengan konsep family planning atau keluarga berencana. Dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah meyakinkan dan menekankan kepada kita. Apa kata Allah? Jangan kamu bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut lapar, takut sakit tidak terobat, takut gak sekolah dan lain-lain. Allah menjamin, nahnu narjukuhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rizki kepada anak-anak hum wa iyyakum, dan kepada kalian kedua suami istri. Jadi bapak-bapak ini bukan mencari rizki, salah, Pak. Menjemput rizki. Surat Hud ayat 6. Jangan berprasangka buruk tentang rizki dari Allah. Di surat Hud, surat 11 ayat 6, Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada satupun makhluk yang bernyawa atau yang melata atau yang bergerak di muka bumi ini, kata Allah, aku yang akan memberikan rizkinya. Nah, kita teruskan yang terakhir. Kata-kata jahiliyah menurut Quran ada dalam surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 33. Itu namanya tabarrujul jahiliyah. Berhias dengan hiasan jahiliyah. Yaitu perempuan yang membuka aurat, yang memakai pakaian ketat, yang suka memakai minyak wangi, yang suka bertabarruz, menarik perhatian lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu adalah budaya jahiliyah. Allah menyebutkan dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 33. Mudah diingat, 33 ayat 33. Kata Allah, tetaplah wanita itu di rumahnya. Karena wanita itu sholat aja bagusnya di rumah. Tapi kalau ada taklim boleh ya, Bu. Boleh ibu-ibu datang ke taklim. Sahabiah juga dulu mereka hadir di majlis taklim. Tapi kalau sholat keseharian, wanita baiknya di rumah pun, kata Rasulullah, di tempat yang private, tempat yang agak tersembunyi, ya di kamar. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah penjelasan tentang al-haqiqah wa akhtarul jahiliyah, hakikat dan bahaya jahiliyah, baik menurut Quran maupun menurut hadis. Silahkan kalau ada yang mau nanya.